Halo, kembali lagi di channelku. Kali ini aku akan membahas sesuatu yang lagi booming pada hari ini, tertanggal 8 September 2025. Tentu kita ketahui semua, per sore tadi ada reshuffle kabinet merah putih yang dilaksanakan oleh Bapak Prabowo Subianto. Ada 5 kementerian ditambah 1 kementerian baru yang dilakukan reshuffle. Salah satunya yang menurut saya sangat disayangkan adalah Ibu Sri Mulyani Indrawati selaku Kementerian Keuangan ikut di reshuffle. Tentu itu memberikan dampak yang cukup besar. Jadi saat sore tadi saya melihat IHSG anjlok turun sebesar 1, sekian persen. Kemudian nilai mata uang rupiah melemah. Nah, itu merupakan dampak yang sangat besar bagi Indonesia. Namun saya yakin hal itu pasti akan bisa kembali lagi. Nah, di kasus ini kita bisa melihat bahwa Ibu Sri Mulyani memiliki peran yang penting pada sektor ekonomi yang ada di Indonesia. Oke, namun kali ini kita tidak akan membahas mengenai masalah politik ataupun ekonomi yang ada. Kita akan membahas mengenai apa yang bisa kita ambil dari Ibu Sri Mulyani tersebut. Oke, yang pertama menurutku yang bisa kita ambil adalah sikap tenang. Menurut saya sesuatu hal yang penting sebagai public figure menerapkan sikap tenang. Jadi jangan biarkan hal-hal kecil mengendalikan emosi kalian. Sesuatu yang hanya mungkin hal yang remeh-temeh itu bisa merubah kalian, menaikkan emosi kalian. Seperti halnya kita ketahui pada media sosial beliau, itu banyak sekali komentar-komentar ataupun hujatan dari netizen. Bukan hanya 100-200, bahkan bisa sampai ribuan. Saya lihat di komentarnya. Itu bukan hanya pada satu posting juga. Itu setiap beliau posting selalu ada netizen yang komen. Saya tidak tahu itu apakah buzzer atau memang organik dari netizen ya. Nah, dari situ beliau menyikapi dengan tenang. Beliau tidak perlu memberikan reaksi yang berlebihan. Ya, cara simple menurut saya bagi beliau adalah mematikan kolom komentar. Nah, itu sesuatu yang sangat simple. Penyelesaian masalah yang sangat simple, cukup mematikan kolom komentar dan masalah selesai. Beliau tidak perlu bereaksi berlebihan atau misalnya perlu membuat status seolah-olah beliau tersakiti. Tidak, beliau sangat tenang dan anggun. Kemudian beliau itu memberikan kebaikan pada masyarakat Indonesia, teruntuk pada sektor ekonomi. Nah, dari situ kita bisa melihat perbuatan baik belum tentu akan dibalas dengan baik. Namun dari beliau kita bisa belajar bahwa walaupun beliau ada yang menyakiti ataupun ada yang mengintervensi beliau tetap melakukan pekerjaan profesionalnya seperti itu. Jadi ada batasan-batasan tertentu memang dari sikap memberikan kebaikan kepada orang lain, tapi orang lain tidak memberikan kebaikan ke kita. Seperti ketika kita sudah memberikan banyak orang kebaikan dari diri kita, namun orang itu tidak memberikan feedback kepada kita. Tentu ini di luar sebagai public figure ya. Tentu kita sebagai masyarakat biasa pasti ngapain aku harus memberikan seperti itu lagi kepada kamu, toh kamu juga gak memberikan imbal balik kepadaku. Nah, seperti itu. Namun beliau berbeda.
beliau masih tetap mencintai masyarakatnya, mencintai Indonesia. Sama seperti postingan-postingan beliau. Tentu pada bulan-bulan ini kita tahu berita bahwa rumah beliau ikut dijarah. Dari sekian banyaknya orang yang dijarah, hanya Ibu Sri Mulyani selaku kementerian, orang menteri yang dijarah, yang lainnya DPR. Itulah masyarakat kita. Terus kemudian beliau sama sekali tidak membutuhkan validasi dari orang lain. Jadi beliau tetap bekerja secara profesional. Mau banyak yang mengkritik, mau banyak yang tidak suka dengan kebijakan beliau, beliau tetap memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Memang terkesan seperti mencekik masyarakat. Ada yang menaikkan pajaknya, terus habis itu ada yang memperluas cakupan pajaknya yang sebelumnya minerba ataupun lain-lain sebagainya itu belum dikenakan pajak, beliau menambah potensi pajak baru. Itu memang terkesan seperti mencekik, seolah-olah pemerintah mencari atau mencuri uang-uang dari masyarakat untuk dimasukkan di APBN seperti itu. Namun mau bagaimana lagi, kalau kita melakukan utang, tentu itu akan membebani Indonesia ke depannya. Kalau kita mau meminjam uang di negara-negara lain, apakah kita bisa membayar bunganya? Itu menjadi pertimbangan-pertimbangan dari Ibu Sri Mulyani yang tentu akhirnya beliau mau tidak mau menaikkan pajak ataupun menambah potensi-potensi pajak. Ya, saya mengerti bagaimana beliau perlu memikirkan hal itu. Oke, dari situ mungkin kita bisa ambil suatu manfaat beliau. Yang pertama adalah tidak semua hal membutuhkan reaksi. Jadi kita tidak perlu bereaksi berlebihan ketika ada seseorang yang tidak suka dengan kita. Kemudian yang kedua, tidak semua orang pantas mendapatkan kebaikan kita. Ini di luar bahasan apabila kita bukan seorang pejabat publik. Ketiga, kita tidak butuh validasi orang lain. Oke, sekian dari saya mungkin. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani sudah turut serta membangun Indonesia, terlepas dari segala konflik ataupun sesuatu yang beliau utarakan ada yang menyinggung. Kiranya saya tahu itu mungkin untuk kebaikan masyarakat. Oke, sekian.